penting buat kepala sekolah. Oh iya, kenapa? Biar bisa bikin keputusan strategis itu pakai data. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Sebelum melanjutkan menonton channel ini, terima kasih. Halo, selamat datang kembali ya. Kali ini kita mau kupas tuntas materi yang Anda bagikan nih, tentang peran penting kegiatan kokurikuler. Kayaknya ini lebih dari sekedar kegiatan sampingan biasa ya. Misi kita kali ini gimana ya? Menggali lebih dalam kenapa kokurikuler bisa jadi jantung pendidikan. Dan gimana evaluasinya jadi kunci gitu. Iya, tepat sekali. Materi Anda ini kan menyoroti kokurikuler itu sebagai semacam jembatan emas. Jembatan emas maksudnya? Ya, yang menghubungkan antara teori di kelas sama praktek nyatanya gitu. Jadi ini bukan sekedar tambahan, tapi wahana penting banget buat mengasah kompetensi. Kompetensi dan karakter ya? Betul, dan karakter murid juga secara lebih mendalam. Oke, menarik. Mari kita bedah lebih dalam deh. Di slide awal itu kan disebut kokurikuler sebagai akselerator kompetensi. Nah, apa nih maksudnya? Agak keren ya istilahnya. 8 dimensi profil lulusan. Profil lulusan Pancasila itu? Nah, iya itu. Hal-hal penting kayak bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong juga. Lewat pengalaman belajar yang otentik ya? Betul. Otentik dan yang penting juga menggembirakan buat muridnya. Kayak misalnya kegiatan debat itu kan langsung ngasah kritis sama komunikasi ya kan? Iya. Masuk akal banget. Terus nih, presentasi Anda kan menekankan banget soal evaluasi. Kenapa ini kok krusial banget? Bukannya kalau murid udah partisipasi, udah senang, itu cukup. Nah, senengnya itu penting, setuju. Tapi evaluasi itu ngasih kedalaman lebih gitu. Ada beberapa alasan utama sih di materi Anda. Apa aja tuh? Pertama, ya jelas buat ngukur tujuan kegiatannya tercapai atau enggak, baik dari hasil belajar muridnya maupun kualitas proses pelaksanaannya. Oke, hasil dan proses ya. Kedua, buat mastiin relevansi. Jadi, nyambung nggak sih sama yang dipelajari di kelas, yang intrakurikuler itu, biar nggak jalan sendiri-sendiri aja gitu kegiatannya. Oke. Saya lihat di slide Anda juga ada poin soal umpan balik sama pengambilan keputusan. Ini kayaknya penting nih biar evaluasi nggak cuma formalitas. Betul sekali, itu poin ketiga dan keempatnya. Jadi evaluasi itu menghasilkan umpan balik berharga. Untuk perbaikan ya? Iya, buat perbaikan terus-menerus. Jadi kita tahu mana yang udah bagus, mana yang perlu dibenahin. Dan yang keempat, ini penting buat kepala sekolah. Oh iya, kenapa? Biar bisa bikin keputusan strategis, itu pakai data. Bukan cuma pakai perasaan atau asumsi gitu. Jadi kita tahu pasti ini investasi waktu, sumber daya, beneran ada dampaknya nggak? Wah, ini menarik nih. Dengan tujuan sebanyak itu, siapa aja sih idealnya yang terlibat di proses evaluasi ini? Apa cukup guru pelaksananya aja? Nah, di materi Anda itu ditegaskan ya, kepala satuan pendidikan itu memang nahkoda utama, penanggung jawab gitu. Oke. Tapi kuncinya itu justru kolaborasi. Ditekankan banget pentingnya melibatkan semua suara. Semua suara? Maksudnya? Ya, murid itu penting banget dengerin suara mereka. Kan disebut inspirasi terbesar tuh. Terus guru ya pelaksana maupun yang bukan. Oh, guru lain juga? Iya, sama orang tua juga. Biar perspektifnya kaya gitu. Terus ada saran spesifik soal objektivitas ya di materi itu. Melibatkan guru yang nggak terlibat langsung. Iya, bener. Itu salah satu cara yang disarankan di materi Anda. Biar penilaiannya tetap netral, objektif gitu. Mengurangi potensi bias lah dari yang terlibat langsung. Oke, masuk akal. Lalu, gimana proses evaluasinya dijalankan? Apa ada model atau kerangka kerja tertentu yang dianjurkan? Model yang diusulkan di materi itu sebenarnya cukup intuitif ya, praktis kok. Lihat 4 aspek utama. 4 aspek? Iya, pertama, masukan atau input. Ini soal perencanaan, kualitas sumber daya, kesiapan guru, gitu-gitu. Terus proses. Pelaksanaannya ya? Betul, gimana kegiatan jalan, partisipasi murid gimana, antusiasmenya gimana. Lalu keluaran atau output. Hasilnya ya? Iya, perubahan konkret apa yang kelihatan di murid. Misalnya, skill komunikasinya naik, sikap kerjasamanya bagus, atau pemahamannya nambah. Terakhir, hasil atau outcome. Dampak jangka panjangnya gitu. Nah, iya, dampak jangka panjangnya buat murid atau mungkin buat reputasi sekolah juga. Jadi, kalau kita kumpulin data soal
partisipasi, manfaat yang dirasain murid, kendala, dukungan, kita bisa dapat gambaran utuh ya, gak cuma nilai sukses atau gagal aja. Persis banget. Data itu jadi dasar buat langkah selanjutnya. Makanya evaluasi ini bukan titik akhir. Oh iya, terus apa dong? Apa makna semua ini kalau evaluasi udah selesai? Tindak lanjutnya apa nih? Nah, seperti yang ditekankan di slide terakhir Anda itu, evaluasi itu awal transformasi. Awal transformasi. Iya, hasilnya harus jadi pemicu tindakan nyata. Misalnya, perbaiki desain program kokurikuler buat tahun depan biar lebih pas sama profil lulusan. Atau tingkatkan kompetensi guru lewat pelatihan. Pelatihan guru ya? Disebut investasi terbaik tadi ya? Iya, betul. Atau optimalisasi sarana, atau strategi baru biar partisipasi murid lebih merata, lebih inklusif. Jadi ini kayak siklus gitu ya? Siklus Ya. perbaikan yang muter terus, bukan cuma laporan akhir tahun. Benar sekali. Tujuannya ya biar kok kurikuler itu terus relevan, efektif, dan benar-benar bisa maksimalkan potensi tiap murid. Oke, jadi kesimpulannya nih dari materi yang Anda bagikan, jelas banget ya kalau kok kurikuler yang dirancang, dilaksanakan, terus dievaluasi dengan baik itu komponen inti pendidikannya, bukan cuma ekstra aja. Tepat. Pendekatan yang terstruktur, kolaboratif, terus orientasinya ke tindakan perbaikan berkelanjutan. Nah, itulah yang bikin kegiatan kok kurikuler ini benar-benar ngasih dampak signifikan buat perkembangan murid. Mungkin sebagai penutup nih ya, ada satu pertanyaan lanjutan yang menarik mungkin buat Anda renungkan juga. Ini nggak secara eksplisit sih dibahas di materi. Oh ya, apa tuh? Di tengah perkembangan teknologi yang pesat sekarang ya kan, terus pendekatan pengajaran juga baru-baru terus. Nah, gimana inovasi-inovasi itu bisa dipakai buat makin memperkuat dampak kokurikuler, sekaligus bikin proses evaluasinya jadi lebih efektif, lebih efisien mungkin. Wah, iya. Pertanyaan yang relevan banget itu buat dipikirkan lebih lanjut. Oke deh, terima kasih sudah menyimak pembahasan kita berdasarkan materi Anda kali ini ya. Semoga ini memberi perspektif baru buat kita semua. Terima kasih sudah menonton channel ini.